Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Sergio Conceição diperkirakan tidak akan membuat perubahan apapun pada starting 11 saat pertandingan melawan Venezia sore ini. Matteo Gabbia dikabarkan telah pulih dari cedera leher saat berhadapan dengan Inter tengah pekan ini. Selain itu, Luka Jovic yang tampil mengesankan pun akan kembali menjadi andalan Conceição sebagai ujung tombak. Milan News melaporkan bahwa kemungkinan akan ada dua perubahan, yaitu masuknya Malik Thiaw dan Tammy Abraham, tetapi tampaknya sang pelatih tetap mantap menggunakan komposisi pemainnya saat ini. Sky Italia juga melaporkan bahwa line up yang sama seperti melawan Inter akan kembali diturunkan saat laga melawan Venezia. Berikut prediksi line up untuk pertandingan AC Milan versus Venezia sore hari ini. Matteo Gabbia dilaporkan telah pulih dari cedera leher yang didapatnya saat pertandingan melawan Inter. Sekarang dia siap untuk kembali bertanding melawan Venezia. Sky Italia melaporkan bahwa bek timnas Italia itu telah pulih sepenuhnya, bahkan dia diharapkan dapat kembali tampil sebagai starter bersama Fikayo Tomori dan Strahinja Pavlovic untuk mengawal lini pertahanan AC Milan saat berhadapan dengan Venezia. Melihat Milan tidak memiliki jadwal yang padat, Sergio Conceição sepertinya tidak tertarik melakukan perubahan pada starting 11 dan sang pelatih berharap momentum kemenangan di semifinal Coppa Italia tetap terjaga. Theo Hernandez akan bermain sejak awal saat melawan Venezia sore ini karena itu adalah lawan favoritnya. Sore ini AC Milan akan melawan Venezia dan meskipun Rossoneri adalah favorit pada laga tersebut, tetapi tetap saja semua orang berharap Theo kembali menunjukkan magisnya. Theo telah mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 3 pertandingan melawan Venezia sejauh ini. Dengan formasi 3-4-3, Theo dapat lebih nyaman bermain menyerang dan para penggemar mengharapkan ledakan performa dari sang wakil kapten Milan itu. Lini serang sendiri akan kembali diisi Rafael Leao, Luka Jovic dan Christian Pulisic, di mana mereka mampu tampil memukau saat berhadapan dengan Inter. Ledakan performa Luka Jovic beberapa pekan terakhir membuat striker Serbia itu dapat meminta perpanjangan kontrak selama 2 tahun kepada AC Milan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Jovic bisa meminta perpanjangan kontrak kepada Milan lebih dari 1 tahun. Melihat penampilannya akhir-akhir ini, rasanya pantas untuk Jovic meminta perpanjangan kontrak 2 tahun kepada Milan. Menurut laporan itu juga, Rossoneri kemungkinan akan memenuhi permintaan perpanjangan kontrak dari Jovic jika dia mampu kembali menunjukkan penampilan mengesankan di final Coppa Italia. Jovic hampir pasti akan tetap bertahan di klub karena masa depan Tammy Abraham masih menjadi tanda tanya besar. Pertemuan dengan Roma perlu dilakukan demi menentukan masa depan striker Inggris itu. Malik Thiaw masuk ke dalam radar Bayern Munchen dan Bayer Leverkusen. Sementara itu, Fikayo Tomori mendapatkan peminat dari Inggris. Setelah kegagalan musim ini yang menyebabkan AC Milan terdampar di posisi ke-9 klasemen Serie A, membuat manajemen siap melakukan perombakan dan salah satunya yang terkena dampak adalah lini pertahanan. Tuttosport melaporkan bahwa Thiaw dan Tomori dapat pergi pada musim panas nanti setelah beberapa klub telah menunjukkan minat kepada mereka. Thiaw diminati Bayern Munchen dan Bayer Leverkusen. Pemain 23 tahun itu memiliki potensi yang dapat terus berkembang. Selain itu, Milan tidak akan melepasnya dengan harga yang murah. Dalam beberapa pekan terakhir, Thiaw telah kehilangan tempatnya di skuad utama Sergio Conceição meskipun sang pelatih bermain menggunakan formasi 3 back sehingga kepergiannya dari San Siro semakin terlihat mungkin terjadi. AC Milan yang mengincar Riccardo Orsolini dari Bologna membuat situasi Samuele Chukwueze di San Siro semakin rumit, namun muncul minat dari Inggris untuknya. Chukwueze mendarat di San Siro dengan mahar sebesar 20 juta euro ditambah 8 juta euro sebagai bonus pada tahun 2023 setelah negosiasi yang alot dengan Villarreal. Dalam 66 penampilannya bersama Rossoneri, sang penyerang hanya mampu mengoleksi 8 gol dan 4 assist, yang jelas itu adalah penampilan di bawah standar. Tuttosport menuliskan bahwa Fulham telah menyatakan minat mereka pada bulan Januari dan mereka bisa saja kembali pada musim panas untuk Chukwueze. Jika Orsolini datang, maka posisi sayap kanan sudah pasti milik Christian Pulisic dan Orsolini, sehingga Fulham akan coba memanfaatkan celah untuk mendatangkan pemain Nigeria itu. Milan Futuro dilaporkan akan kehilangan 2 pemain sekaligus, yaitu Bob Murphy Omorekbe dan Andrei Koubis pada musim panas mendatang. Tuttosport melaporkan bahwa ada beberapa pergerakan pada bursa transfer Milan Futuro setelah musim mereka yang mengecewakan. Pemain seperti Omorekbe dan Koubis bisa pergi pada bursa transfer mendatang. Kontrak Omorekbe akan berakhir pada akhir musim, sedangkan Koubis dilaporkan segera diangkut oleh Genoa. Genoa sebelumnya mendatangkan pemain muda Futuro lainnya, yaitu Hugo Cuenca. Mereka berharap dapat mendatangkan Koubis dengan formula yang sama, yaitu memasukkan klausul persentase sebesar 50% untuk penjualan sang pemain di masa depan. Sebelumnya formula itu telah diterapkan untuk pemain seperti Matteo Pessina, Marco Bianchianini, dan Daniel Maldini.
Milan Futuro dikonfirmasi akan menjalani playoff Serie C melawan Spal, tetapi sebelum itu mereka harus menjalani satu pertandingan lagi. Francesco Camarda yang tampil gemilang dengan mencetak brace tidak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan 3-2 atas Gubbio, sehingga Futuro harus menjalani laga playoff degradasi. Pada laga playoff mereka akan melawan Spal yang berada di posisi ke-18. Jika Futuro mampu meraih kemenangan melawan Pesaro, maka mereka akan mendapat keunggulan kandang saat berhadapan dengan Spal karena posisi mereka yang tidak dikudeta. Dengan Milan yang berhadapan dengan Venezia sore ini membuat Futuro akan memiliki para pemain muda terbaik mereka untuk dapat dipersiapkan. Pertandingan melawan Pesaro yang berada di posisi 6 tidak akan menjadi pertandingan yang mudah bagi Massimo Oddo.